Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Aulina Awalia. Saya dari kelas B, program studi sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila dan tantangannya dalam Islam. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai divisi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Dalam divisi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya penelusuran kembali. Pancasila sering digulungkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme, bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita sepakat mendasarkan diri kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan negara. Namun, sejak November 1945 sampai sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mengubah haluan politiknya dengan mempraktikkan sistem demokrasi liberal dengan menjadi PM liberalisme. Divisi ini dikoreksi dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan keluarnya Dekret Presiden ini berarti beralihlah haluan politik negara dirubah. Pendulum yang posisinya di samping kanan digeser dan digerakkan ke kiri. Kebijakan itu sangat menguntungkan dan dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri. Hal ini tampak pada kebijakan pemerintah yang anti terhadap Barat dan ke kiri dengan dibuatnya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyeong, yang puncaknya adalah peristiwa pemberontakan gerakan 30 September. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbuhnya pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Insinyur Soekarno, dan berkuasaan pemerintahan Orde Baru, yaitu Jenderal Soeharto. Pemerintahan Orde Baru berusaha mengoreksi segala penyimpanan yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Dalam pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar, pemerintahan Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke posisi kiri dan anti Barat, menariknya ke posisi kanan. Namun rejim Orde Baru akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ia dianggap cenderung ke praktik liberalisme, kapitalis, dan mengelola negara. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Setelah tumbuhnya rejim online baru, telah muncul 4 rejim pemerintahan reformasi sampai saat ini. Pemerintahan rejim reformasi ini semestinya mampu memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru. Kalau kamu tahu apa sebenarnya suka gitu. Oke, selanjutnya ada dinamika aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka teoretik Alfred North Whitehead, tokoh utama filsafat proses
berpandangan bahwa semua realitas dalam alam mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus-menerus menjadi, walaupun unsur permanensi, realitas, dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. Misalnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan unsur Pancasila manakah yang mesti harus kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Murdiono menunjukkan adanya 3 tatanan nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tatanan nilai itu adalah: pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, yang kandungan kebenaran yang bagaikan akinsma dari segi kandungan nilainya. Maka nilai dasar berkenan dengan eksistensi sesuatu yang mencangkup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri-ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat konstekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntunan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkan. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijakan, strategi organisasi, sistem rencana dan program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan nilai Pancasila. Nilai praksis dalam nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan. Baik, kesimpulannya adalah dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevan, dan konsekuensinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam
mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.